Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin. Wa man sara ala hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan hari ini Kamis 8 Muharram 1441 atau bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2020 merupakan kita berada di hari-hari yang sangat mulia karena kita berada di suatu bulan yang mulia pula, bulan yang disebutkan oleh Allah sebagai Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang bulan Muharram. Ketika suatu nama disematkan atau disandarkan, dinisbatkan kepada Allah, satu makhluk disandarkan atau dinisbatkan kepada Allah, maka makhluk itu memiliki keutamaan, memiliki kekhususan dan keistimewaan. Seperti misalnya Baitullah, rumah Allah, maka rumah itu memiliki kekhususan, memiliki keutamaan. Maka tidak syak lagi Baitullah, masjid, lebih khusus lagi Masjidil Haram, tentunya memiliki keutamaan dan kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan bulan ini. Bulan ini adalah bulan yang memiliki keutamaan dan kekhususan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Seutama-utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan adalah syam syahrillahil muharram, berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Di sini disebutkan Muharram dengan bulan Allah. Secara khusus Muharram disebutkan dengan bulan Allah. Ada beberapa hal yang menyebabkan keistimewaan dari bulan Muharram ini. Di antaranya Allah menyebutkan dengan hadis ini keutamaan berpuasa di dalamnya, bahwa berpuasa di bulan Muharram ini adalah seutama-utamanya puasa setelah puasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menyebabkan keutamaan di bulan Muharram ini adalah di dalamnya terdapat satu hari, ya, yang mana ketika kita berpuasa di hari itu Allah SWT akan menggugurkan dari kita dosa-dosa 10 tahun yang lalu. Satu hari saja berpuasa di bulan itu Allah akan gugurkan dosa selama setahun yang lalu. Ini tidak didapatkan di bulan-bulan lain kecuali di bulan Muharram, ya, dan juga ada di bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari Arafah. Ya, satu hari berpuasa di hari Arafah menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian satu hari berpuasa di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, itu akan menggugurkan dosa setahun yang lalu. Itu ya, di antara keutamaan bulan Muharram. Ya. Yang ketiga, di antara sebab yang menyebabkan bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, buktinya bahwa dahulu sebelum Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, maka di bulan Muharram ini disyariatkan di awal-awal Islam untuk berpuasa. Disyariatkan untuk berpuasa. Ketika Allah turunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka dihapuslah kewajiban berpuasa di bulan Muharram. Sehingga
berpuasa di bulan Muharram itu tetap memiliki keutamaan sebagai puasa sunnah. Oleh karena itu, ya, sebaik-baiknya berpuasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Artinya bulan-bulan ini sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak amal ibadah puasa. Dan tentunya bertepatan dengan hari ini, tanggal 8 Muharram, adalah bertepatan dengan hari Kamis, di mana hari Kamis itu adalah hari diangkatnya amalan. Hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan-amalan seorang hamba. Kemudian untuk besok hari Jumat adalah tanggal 9 Muharram. Kita juga disunnahkan untuk berpuasa satu hari sebelum hari Asyura sebagai bentuk penyelisihan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka ya, berpuasa di bulan Muharram. Di tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Ya. Maka Nabi SAW ketika beliau datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari ini. Kemudian ketika ditanya, hari apa yang kalian ini sekarang berpuasa? Ya, diagungkan hari itu, maka kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya dan kaumnya. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT. Maka kami pun berpuasa. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, nahnu ahaqqu wa awla minkum bi Musa. Kata Nabi SAW, kami yang lebih berhak dari kalian dengan Musa. Maka kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan Rasulullah memerintahkan ya, umat Islam untuk berpuasa. Maka kita berpuasa di tanggal 10 Muharram ini ya, bukan sebagai peringatan, ya, peringatan dari diselamatkannya Musa, bukan, tetapi karena kita menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu diantaranya. Ya. Sebab kenapa keutamaannya? Karena dulu ketika awal Islam bisa diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian hal lain yang menyebabkan bulan Muharram ini adalah bulan yang memiliki keutamaan adalah dengan digandakannya ganjaran bagi orang-orang, dilipat gandakannya ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Muharram. Satu hari berpuasa di bulan Muharram ini, tepatnya di tanggal 10 Asyura, sebagaimana tadi saya katakan, digugurkannya dosa seorang hamba setahun yang lalu. Itu 4 hal ya. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan keutamaan. Yang pertama, bulan Muharram disebutkan secara khusus sebagai bulan Allah. Ya. Tidaklah disebutkan secara khusus namanya bulan Allah, berarti bulan yang memiliki keutamaan. Kemudian yang kedua, di antara sebabnya bulan Muharram ini adalah bulan yang memiliki keutamaan adalah Nabi jadikan puasa di bulan Muharram seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan. Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyam syahrillahi al-Muharram. Yang ketiga, dulu umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini ketika belum ada kewajiban syariat berpuasa di bulan Ramadan. Tatkala Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajiban berpuasa di bulan Muharram ini dihapuskan. Dan selanjutnya berpuasa di bulan Muharram ini kembali menjadi puasa sunnah.
Kemudian yang keempat, di antara sebab keutamaan bulan Muharram ini adalah dilipat gandakannya 1 hari berpuasa di bulan ini, yakni di bulan Muharram tanggal 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Maka ini sebagai bukti ya, keutamaan di bulan Muharram ini. Kemudian tidak hanya itu, hari ini ya tentunya sepekan dari Kamis sampai Kamis depan ini adalah betul-betul hari yang penuh dengan keutamaan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa, memperbanyak puasa di bulan ini. Maka sangat tepat sekali jika mulai hari ini, hari Kamis berpuasa, di mana hari Kamis ini hari diangkatnya amalan. Kemudian hari Jumat kita berpuasa karena hari Jumat ini adalah tanggal 9 Muharram atau disebut Tasu'a. Kita diperintahkan untuk berpuasa sehari sebelum Asyura sebagai bentuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka berpuasa di hari itu, maka kita tambahkan 1 hari sebelumnya. Apabila tanggal 1 Muharram ini yakin ketika kita memasuki tanggal 1 Muharram, maka kita tambahkan 1 hari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram untuk berpuasa. Ya, guna menyelisih orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, khaliful Yahud, ya, selisihan orang Yahudi. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Di antara bentuk menyerupai suatu kaum adalah mengikuti mereka, mengikuti tata cara ibadah mereka. Makanya ketika orang-orang yang Yahudi mereka berpuasa di tanggal 10, Rasulullah menambahkan, sebagaimana dalam hadisnya ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu hari orang-orang Yahudi memuliakannya dan mereka berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa in kana amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi. Ya, kalau begitu insyaallah tahun depan kita akan berpuasa di hari ke-9. Artinya hari ke-9 dengan hari ke-10. Kemudian apabila masuknya bulan Muharram ini masih ragu, ya, maksudnya tanggal 1 Muharramnya ini masih dipersisikan, apakah betul hari ini sudah masuk tanggal 1 Muharram atau belum. Nah, ini ya, tergantung saat ru'yah hilalnya, saat melihat hilal di awal bulan, apakah ada kesepakatan atau tidak. Kalau misalnya ada yang masih ragu ini sudah masuk Muharram atau belum, maka disunahkan untuk ditambah berpuasanya itu 1 hari dan sebelum tanggal 10 dan 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 9 Muharram, kemudian 10 Muharram dan tanggal 11 Muharram. Jadi 3 hari tambahkan. Berarti kalau hari Jumat, hari Sabtu itu adalah tanggal 10 Muharram, kita disunahkan hari Jumatnya kita berpuasa tanggal 9. Kemudian hari Ahadnya kita berpuasa, disunahkan juga berpuasa di tanggal 11 Muharram. Nah, kemudian hari Senin kita masuk ke puasa sunnah Senin dan Kamis, ya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis kita sudah masuk di Ayyamul Bid, yang juga kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari di setiap pertengahan bulan. Berpuasa di 3 hari setiap pertengahan bulan, ya, yaitu tanggal 12, 13 dan tanggal 13, 14 dan 15. Hari tanggal 12 itu kita hari Senin, kita berpuasa Senin Kamis, ya, sunnah Senin Kamis. Kemudian mulai Selasa, Rabu dan Kamis itu adalah Ayyamul Bid, ya. Tanggal 13, 14 dan 15 setiap tengah bulan, ya, kita disunahkan untuk berpuasa. Maka
Kalau kita hitung, kita sudah sepekan ya, sepekan berpuasa, dan ini cocok dengan hadis Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk memperbanyak berpuasa di bulan ini. Kita perbanyak puasa karena keutamaan di bulan Muharram ini. Ini hanya sekedar mengingatkan kita ya tentang keutamaan ini supaya kita tidak lewat di keutamaannya. Kemudian berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan, bahwa ini yang harus menjadi catatan dan perhatian santri-santri semua, bahwa kita sekarang sedang dalam proses menuntut ilmu ya, mencari ilmu. Tentunya dalam mencari ilmu itu harus diperhatikan ya, harus dipahami dulu, dilandasi dulu dengan prinsip yang benar ya. Jangan sampai kita udah capek-capek, letih, lelah mengikuti pelajaran ya, kemudian ternyata hasil yang didapat itu tidak ada. Ini kan sesungguhnya sangat rugi bagi kita ya. Sudah capek, udah letih, udah habis kuota banyak, ternyata ilmunya tidak ada yang nempel ya, tidak ada yang membekas. Nah, ini tentu sangat disayangkan ya. Padahal kita sesungguhnya ini sedang berupaya untuk meraih harta warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sedang ingin mendapatkan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewariskan kepada umatnya, tidak berupa uang, tidak berupa pakaian. Innama warasul ilma. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mewariskan ilmu ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidaklah mewariskan ya, kepada umatnya dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar, uang dinar ataupun uang dirham. Wa innama warasu al ilma, tetapi para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para ulama, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Nah, ini tentunya karena kita sedang berusaha untuk mendapatkan hal itu, maka tentunya kita harus betul-betul bersungguh-sungguh, jangan sampai kita tidak mendapatkan ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang perlu diketahui juga bahwa agama Islam ini adalah agama yang dilandasi atas ilmu. Ya. Agama yang dilandasi atas ilmu. Selain itu dilandasi juga dengan amal. Ya. Bukan agama yang ada ibadah tetapi tidak ada ilmunya, ya. Atau agama yang semata-mata beribadah tetapi tidak disertai dengan ilmu, atau juga bukan semata-mata ilmu tanpa disertai dengan amal. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya. Siapa jalan yang lurus itu? Adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kita diperintahkan untuk berdoa agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Disebutkan di dalam ayat yang lain siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat ya, disebutkan dalam ayat itu jalannya orang-orang jalannya para anbiya ya,
kemudian jalannya para syuhada, jalan para siddiqin, para syuhada, dan jalannya orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqo. Dan cukuplah mereka, para anbiya, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam imannya, para syuhada, ya. Kemudian para orang-orang soleh, ya. Keempat jenis orang ini, ya, kalau enggak nabi, orang yang siddiq, syuhada, dan orang soleh, hasuna ulaika rafiqo. Cukuplah mereka sebaik-baiknya rafiq, sebaik-baiknya teman. Nah, ini jalannya orang yang telah Allah beri nikmat tidak ada 4 orang. Pertama para nabi, yang kedua para siddiq. Contoh para siddiq ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar disebut as-siddiq. Kemudian para syuhada, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Kemudian orang-orang yang soleh. Ini adalah mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Kemudian kalau kita diperintahkan untuk berlindung dari jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai. Ya. Disebutkan di dalam tafsir bahwa orang-orang yang maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka disebut maghdub? Karena mereka memiliki ilmu tetapi tidak beramal. Mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah jalan orang-orang yang sesat? Yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Sebagaimana kita ketahui dalam agama Nasrani ini ada prinsip rahbaniyah, kerahiban, di mana para rahib itu mereka memiliki keyakinan, ya, berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah tanpa menikah di antaranya. Nah, seperti ini itu sebenarnya ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dalil tentang hal-hal seperti ini. Tidak dibenarkan hal-hal seperti ini. Allah tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk meninggalkan nikah, ya. Beribadah kepada Allah kemudian tanpa menikah misalnya. Rahbaniyah yang seperti ini yang dikatakan sebagai bid'ah, ya. Tidak ada tuntunannya dalam agama manapun, ya. Termasuk juga dalam agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam, ya. Mengabdi itu bukan berarti meninggalkan hal-hal seperti itu, ya. Bahkan itu termasuk bagian dari bid'ah. Pernah ada 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Aisyah, kemudian menanyakan ingin melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika melihat begitu bagusnya ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai para sahabat itu merasa kecil hati, ya. Sepertinya tidak mungkin menyamai Rasulullah SAW dalam ibadah. Maka ketiga orang itu berkata, ya, ketika mereka datang melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah, kemudian besoknya mereka berkata, ama ana wallahi, adapun saya, asumu wala uftir, maka saya akan berpuasa dan saya tidak akan berbuka. Kemudian yang satu lagi mengatakan, wa ama ana aku wala arqud, aku akan berdiri untuk sholat dan tidak akan tidur. Kemudian satu lagi mengatakan, wa ama ana la atazawwajun nisa, adapun saya tidak akan menikahi wanita. Artinya tidak akan menikahi wanita dengan anggapan dia ingin fokus dalam beribadah. Kemudian yang satu lagi mengatakan saya tidak akan tidur, dia fokus dengan sholat, ya, memperbanyak sholat. Kemudian satu lagi mengatakan saya akan berfokus dengan puasa, dia tidak akan pernah berbuka. Ternyata hal seperti ini ketika mendengar sepertinya Rasulullah murka, Rasulullah marah, ya. Kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan demikian dan demikian, ya. Wallahi fa inni akhsyakum lillah wa atqakum lah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Fa inni asumu wa arqud,
fa ini asmu wa uftir, kemudian aku berpuasa dan juga berbuka, ya. Wa aqumu wa anam, kemudian aku juga sholat dan aku juga tidur. Wa ana tazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang murka, yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah bagian dari golonganku, maka bukanlah bagian dariku atau bukan golonganku. Nah, ini peringatan Rasulullah SAW, ya, kepada orang-orang yang menyelisih sunnah, ya, kepada orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal, dan orang-orang yang beramal tanpa ilmu, semuanya itu ya yang tidak benar. Maka tentunya kita sekarang dalam di jalan menuntut ilmu, ya, kita harus perbaiki niat kita, ya. Kita harus camkan dengan baik-baik bahwa kita ini sedang menuntut ilmu agama, sedang mencari warisannya Rasulullah SAW yang begitu sangat berharga, ya. Kita sedang berada di jalan menuntut ilmu, ya. Oleh karena itu, yang pertama harus kita perhatikan, perbaiki adalah niat. Kalau niatnya orang sudah lurus di dalam menuntut ilmu, insya Allah nanti akan mendapatkan buahnya. Dan telah banyak nas-nas dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu, ya. Maka para ulama, mereka takutnya kepada Allah ini betul-betul takut yang sempurna, karena mereka mengetahui Allah dengan betul pengetahuan yang lengkap, ya. Ini oleh karena itu indikator orang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, bukan orang yang banyak riwayat, banyak membaca buku, ya, atau dikatakan orang-orang intelek, ya, tetapi serampangan dalam berbicara tentang agama, ya, mengatakan agama itu sama, orang agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama, ya. Ya, misalnya, atau mengatakan bahwa menjelek-jelekkan orang-orang yang mengikuti sunnah, ya. Dikatakan orang-orang yang mengikuti sunnah itu orang-orang yang goblok, orang terbelakang, ya. Orang yang memanjangkan jenggot itu adalah orang yang goblok, yang semakin panjang jenggotnya semakin goblok, ya. Ada orang yang seperti itu, maka ini orang yang tidak takut kepada Allah, maka sangat tidak layak kalau dia disebut sebagai ulama, ya. Meskipun pendidikannya doktor bulan, pendidikannya S1, S2, S3, tetapi berbicaranya serampangan, berbicaranya tidak takut kepada Allah, maka ini bukanlah dikatakan sebagai ulama. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Maka perhatikanlah di sini, ya, bahwa ketika Allah memberikan rizki kepada seseorang dengan iman, maka Allah memberikan rizki bersama keimanan itu ilmu. Karena iman itu tidak mungkin akan terwujud tanpa dengan ilmu. Iman tidak mungkin akan terwujud tanpa dengan ilmu. Maka ketika Allah SWT angkat seseorang, ya, di dunia dan akhirat, itu dengan ilmu dan iman, ya. Allah akan angkat derajatnya dunia dan akhirat dengan ilmu dan iman, ya. Ini diperhatikan, ya. Jadi kemuliaan seseorang itu diukur dengan ilmunya dan imannya. Ilmu yang mengantarkan seseorang untuk takut kepada Allah. Ini diantara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian jelas antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sangat berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya ini ada pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena orang pasti sudah tahu. Ya, ini namanya istifham inkar,
istinkari ya. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Artinya karena jawabannya orang sudah tahu ya. Nggak perlu ditanya lagi. Tetapi ini dalam bentuk pengingkaran. Tentunya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Bahkan di antara keutamaan ya tentang orang-orang yang menuntut ilmu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang ini menjadikan motivasi buat kita ya. Kata Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan yaltamisu bihi ilman, yang dia yaltamis mencari ilmu dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitabullah, kemudian mempelajari kitabullah di antara mereka, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat nanti akan mengerumuninya ya, akan mendekatinya. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmah Allah, kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di sisinya. Allah akan sanjung, Allah akan puji mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika menjelaskan keutamaan seorang ulama ya. Kemudian beliau mengatakan, man salika tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan seterusnya di dalam ayat hadis ini, maka perlu ketahui ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu ya, dan keutamaan ilmu ketika dihasilkan, maka dikatakan man salaka tariqan ya. Man salaka tariqan ini apa? Menempuh jalan, baik itu ketika dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan rileksnya ya. Kemudian dia menempuh jalan yang sulit ya, dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ganjaran tadi. Allah mudahkan jalan dia menuntut surga. Dan tentunya bukanlah hal yang mudah ketika seseorang sudah meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Antum yang berada di pesantren meninggalkan rumah, keluarga di rumah ya, kemudian meninggalkan kesenangan, rohah kalian ketika kalian di rumah, tentunya lebih rohah ya, lebih santai dan sebagainya. Maka kalian meninggalkan itu semua dalam rangka mencari jalan menuntut ilmu. Dan ingat apa kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Dan diketahui bahwa di sini dikatakan yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu. Ternyata bahwa ilmu itu iltimas, dicari ya. Itu adalah yultamas, dicari, wa yutlab, dan diminta. Ilmu tidak akan datang sendiri, tetapi ilmu itu harus dicari. Oleh karena itu dicari dengan beberapa sebab tadi, dengan kalian pergi berangkat belajar ya. Kemudian membaca, mendatangi ulama ya, mendatangi asatidzah ya, mendatangi majelis ilmu ya, mendatangi pengajian dan sebagainya, itu dalam rangka iltimas al-ilm, mencari ilmu. Qala al-ulama yusahhilullahu lahu tariqan ilal jannah bi amrayn. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga itu dengan dua cara. Al-amr awal annal ilma bidatihi min turuqil jannah, bahwa ilmu itu sendiri, zat dari ilmu itu adalah di antara jalan-jalan menuju surga.
Faman salika tariqan yaltamisu bihi ilman faqad sara fi tariq min turuqil jannah allati tusiru ilal jannah. Maka barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka dia telah berjalan di dalam jalan menuju surga. Ini ada jalan menuju surga. Nah, menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Jadi kita jangan khawatir, ya. Ketika terjadi sesuatu, ketika kita menuntut ilmu, maka sesungguhnya kita itu berada di dalam fisabilillah, sedang berada di fisabilillah. Tentunya matinya dalam keadaan baik, ya. Seseorang meninggal, ya, terkena musibah ketika menuntut ilmu, maka ini adalah kebaikan yang ke musibah yang berujung kebaikan. Wal amru tsani anna man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu al ibadah. Yang kedua, ya. Tadi yang pertama bahwa ilmu itu sendiri adalah jalan menuju surga. Yang kedua, barang siapa yang mencari ilmu agama, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk beribadah. Karena ibadah itu akan mudah ketika seseorang tahu ilmunya. Dan sebaliknya ibadah itu akan terasa sulit dan berat ketika orang itu tidak mengetahui ilmunya. Ya, maka ketika Allah mudahkan dia untuk beribadah, fakana fi tariqil ibadah minas sabiqin walida yaqulu ba'du masyayikhina idza aradta an ta'rif sya'naka fil ikhlas fil ilmi fangdur fi sya'nika fil ibadah. Oleh karena itu kata Syekh Salim Al-Ruhaili di dalam buku ini mengatakan, apabila engkau ingin tahu keadaanmu dalam ikhlas, ingin mengukur keikhlasan kamu di dalam menuntut ilmu, fangdur ila sya'nika fil ibadah, maka lihatlah bagaimana keadaanmu dalam ibadah. Kalau ibadahnya dia sudah bagus, oh berarti benar, ya. Kalian ikhlasnya sudah bagus. Ya, kalau ibadahnya masih belum benar, nah berarti keikhlasannya perlu diperbaiki. Faman kana mukhlisan fi talabil ilmi yassarallahu lahu tariqun turuqal jannah. Barang siapa dia ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa min turuqil jannah al ibadah, di antara jalan menuju surga adalah ibadah. Perhatikan, ya. Jadi kalau orang sudah ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk menuju surga. Jadi pentingnya ikhlas dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Jadi jangan merasa terbebani ketika kita harus belajar, ketika diminta untuk menghafal ini, untuk menghafal itu, menghafal Quran, menghafal matan, ya, menghafal pelajaran, ya, mengerjakan soal, ya, kita betul-betul harus ikhlas ini dalam rangka untuk kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaannya juga adalah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, mereka betul-betul merendahkan sayap mereka. Para malaikat itu punya sayap. Ketika ada seorang talabul ilmi, ya, mereka merendahkan sayapnya. Tawadu, ya. Mereka menghormati dan tawadu kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Karena malaikat itu ridho dengan apa yang dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu. Itu, ya. Di antara contoh keutamaannya. Kemudian lagi di antara keutamaan orang yang berilmu adalah wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Sesungguhnya seorang yang berilmu Allah akan mintakan ampun, ya, maka dia akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi itu akan memintakan ampun bagi seorang yang alim. Kullu man fis samawat, semua yang ada di langit, wa man fil ardi, dan yang di bumi, yastaghfiruna lil alim, akan memintakan ampun bagi orang yang berilmu, ya. Kemudian hatal hitanu fil mah, sampai ikan yang ada di dalam air
wa hatta dawabul ardi, dan sampai binatang melata yang ada di dalam bumi, ya, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk juga ikan yang ada di lautan, ya, hewan-hewan yang ada di dalam tanah, ya, ya, ini akan memintakan ampun kepada Allah bagi seorang penuntut ilmu atau bagi seorang yang berilmu. Ya, itu diantara keutamaannya. Coba bayangkan, kalau semua penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampun, tentunya banyak sekali orang yang banyak sekali yang memintakan ampun bagi seorang penuntut ilmu. Ini suatu keutamaan yang sangat besar. Dan kita manusia ini, apalagi orang-orang yang sudah meninggal, sangat membutuhkan adanya doa. Doa untuk apa? Doa untuk dimintakan ampun. Coba bayangkan kalau penduduk langit dan penduduk bumi semuanya mintakan ampun, pasti Allah SWT akan mengampuni. Ya. Ya, tentunya ini adalah keutamaan yang sangat besar yang tidak ada didapatkan kecuali bagi seorang yang berilmu. Belum lagi keutamaan yang lain, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu di atas ahli ibadah. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, kafadlil qamar ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan purnama dengan bulan-bulan yang lain atau dengan bintang-bintang yang lain. Ya. Bulan purnama jelas cahayanya terang, sedangkan bilang cahayanya terang tapi berkelip-kelip kecil. Nah, itulah ibaratnya, ya. Kenapa demikian? Karena seorang berilmu di samping menerangi dirinya juga menerangi orang lain. Sedangkan ahli ibadah dia hanya menerangi dirinya saja. Dia tidak bisa menerangi orang lain. Oleh karena itu, fadluhu kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Keutamaannya seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang yang lain. Ya, ini di antara keutamaan orang yang berilmu. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi di sini dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Coba perhatikan. Mau nggak kita termasuk orang yang diinginkan kebaikan bagi Allah? Tentunya jawabannya pasti kalian mengatakan mau. Ya. Maka tafaqquh fiddin, belajarlah agama. Ya. Kenapa? Hadis Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fahamkan dia dalam agama. Maka famin alamati iradatillahi azza wa bi 'abdihi khairan antarahu badilan nafsahu fil tafaqquh fi dinillahi azza wa jalla. Badilan nafsahu fi talabil ilmi liyakuna minal fuqaha haqqan wa sidqan fi dinillahi azza wa jalla. Ya. Maka di antara ciri, ya, tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, engkau lihat dia betul-betul mencurahkan dirinya di dalam mempelajari ilmu. Dia curahkan dirinya di dalam tafaqquh fi dinillah, ya. Dalam tafaqquh menuntut ilmu agama. Ya. Dia curahkan hatinya di dalam menuntut ilmu. Ya. Agar dia menjadi fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, ya. Haqqan wa sidqan, betul-betul dan jujur. Ya. Itulah dia, ya. Maka semoga, ya, apa yang kita kerjakan, ya, dari kita belajar ilmu agama ini di pesantren, kita belajar fikih, kita belajar hadis, kita belajar Quran, kita belajar akidah, supaya dalam mereka kita paham tentang agama. Karena apa? Kalau orang sudah paham dengan agama, ini tanda orang yang ingin dikehendaki kebaikan. Maka kebalikannya adalah ketika orang yang Allah kehendaki keburukan, tentunya sebaliknya, Allah jauhkan dia di dalam memahami agama. Ya. Maka tentunya dari sini kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah karuniakan kepada kita untuk bisa belajar menuntut ilmu agama di pesantren, ini sebagai langkah awal, ya. Sebagai langkah awal
Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita, ya. Dan ini tentu harus kalian syukuri, ya. Harus kalian syukuri. Oleh karena itu, ketika seseorang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, dia meyakini bahwa belajar menuntut ilmu agama ini adalah pertanda Allah cinta kepada dia dengan ingin diberikan kebaikan, maka dia jaga hal seperti ini agar jangan sampai terluput darinya, ya. Makanya pasti orang yang seperti akan semangat di dalam belajar, tidak ogah-ogahan, tidak malas-malesan, ya. Hanya sekedar absen saja, ya. Pelajarannya ditinggalkan, absen ditulis kemudian tinggalkan misalnya. Seperti ini. Malas untuk mendengarkan, berat untuk melangkah, berat untuk melakukan ibadah, ya. Berat untuk mendengarkan kajian dan sebagainya. Nah, ini waspada, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya mudah-mudahan dengan ini semua kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu, ya. Dan menuntut ilmu itu tidak sebatas kalian belajar di sekolah, ya. Ini sebagai sarana saja, ya. Kita mengoptimalkan waktu kita, ya. Kita optimalkan waktu yang ada dengan kita memperbanyak belajar ilmu agama, ya. Dan karena kalau kita lihat waktu-waktu kalian itu sangat banyak. Kalau kalian sia-siakan waktu ini tentunya sangat disayangkan, ya. Oleh karena itu kita belajar fikihnya, belajar akidahnya, ya. Kita hafalkan Qur'annya, kita hafalkan hadisnya. Itu sebagai di antara wasilah untuk kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah, ya. Panawafilul ilmi az-zaida 'alal qadril wajib fi talabil ilmi khairun min nawafil ibadah. Ya. Nafilahnya ilmu, ya, yang wajib, tambahan ilmu yang wajib di dalam menuntut ilmu ini lebih baik daripada nawafil ibadah, ya. Jadi tetap kembali kepada keutamaan, ya, dan ibadah itu tersendiri. Karena itu, ya, mari kita yang pertama adalah perbaiki niat-niat kita di dalam menuntut ilmu ini, ya. Kalau kita sudah niatnya lurus, insya Allah mudahkan jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Dan tentunya hendaklah ilmu itu bagaimana caranya agar ilmu itu bisa murassah, bisa menetap dengan kuat di dalam hati kita, yaitu dengan cara kita berupaya untuk mengamalkan ilmu. Bukti bahwa ilmu itu akan nempel ketika ilmu itu diamalkan. Contoh misalnya, ketika kita ingin memasuki kamar mandi, apa yang kita perbuat? Berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setiap kita melangkah ke kamar mandi, kita baca itu. Kemudian setiap kita keluar dari kamar mandi, kita ucapkan ghufranak. Sehingga apa? Ilmu itu akan kuat menempel dan kita tidak akan mudah lupa. Kenapa? Karena setiap saat kita kerjakan. Ya, setiap saat kita kerjakan, sehingga dengan setiap saat kita kerjakan maka ilmu itu nempel, ya. Jadi ilmu itu akan menancap, mengakar kuat ketika ilmu terus berupaya untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di antara bukti contohnya seperti itu, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Sehingga ketika ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya agar ilmu itu menempel kuat? Jawabannya adalah amalkan ilmu itu. Karena ilmu itu ketika diamalkan, maka ilmu itu akan menetap kuat di dalam diri seseorang, ya. Begitu pula kita kiaskan dengan ilmu yang lain, ya. Ustaz, bagaimana biar matematika itu mudah? Ya kerjakan soalnya, ya. Bukan hanya dilihat, dibaca teori, ya kerjakan soalnya, ya. Begitu pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Kita berusaha untuk bisa mempraktekkan, mengamalkan. Ustaz, bagaimana caranya langkah-langkah untuk
Misalnya dalam belajar biologi kita ingin bagaimana teori tentang pertumbuhan misalnya, ya praktekkan bercocok tanam misalnya, ya bikin tanaman cangkok misalnya, berkebun, ya kan itu contoh saja. Ketika kita berpraktek maka mudah kita membuat teori. Kalau kita teori saja tanpa praktek maka akan menggerambiang, kita akan menerawang saja, ya nggak pernah tahu hakikatnya seperti apa. Itulah bukti pentingnya amal atau praktek di dalam ilmu itu, sehingga ilmu itu menjadi kuat menempel pada diri kita. Ya, itu saja mungkin sebagai sebuah nasihat buat kalian semua, ya tetap semangat belajar, ya belajar tidak hanya semata-mata nilai, ya nilai itu bukan hal yang utama untuk kita kejar, tapi yang hal utama yang kita kejar itu adalah ilmunya, ya ilmunya kemudian amalnya. Percuma juga nilai tinggi amalnya jelek, ya kan percuma. Lebih baik nilainya tinggi amalnya bagus, ya maka ini ilmunya akan barokah. Apalagi ya ilmunya tinggi amalnya bagus, kemudian diajarkan kepada temannya, didakwahkan kepada temannya, sedekahkan kepada temannya ilmu yang telah kalian pelajari. Nah, itu akan semakin menambah ilmu kalian, ya. Dan ingat, kita sedang berada di jalan Allah di dalam menuntut ilmu, maka tetap semangat, jangan kita khawatir, ya kita jangan terlalu malas, ya. Karena di hadapan kita adalah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan jannah. Kita sedang menempuh jalan menuju surga. Kalau kita tahu di depan kita ada surga, maka pastinya kita tidak akan pernah meninggalkan jalan ini. Karena ini adalah disebutkan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jalan menuju surga. Sudah tahu kita jalan menuju surga, jangan ditinggalkan. Ya, maka orang yang bodoh dan orang yang rugi saja ketika sudah tahu ini jalan menuju surga, dia nggak mau jalan ini, tinggalkan jalan itu. Ini orang yang bodoh saja, orang yang nggak punya akal. Orang yang punya akal pasti tahu ini jalan menuju surga, nggak bakalan aku tinggalin deh, ya. Terus semangat menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada kata selesai, ya sudahlah cukup selesai menuntut ilmunya sampai SMP saja, SMA-nya berhenti belajar menuntut ilmu. Nah, ini tidak, bukan seperti itu. Menuntut ilmu itu dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, tidak ada kata berhenti menuntut ilmu. Sampai kapanpun kita tetap belajar. Dan semakin seseorang belajar, semakin tahu keadaan dirinya, semakin tahu akan kekurangan dirinya, ya. Semakin orang banyak belajar menuntut ilmu, dia akan semakin merasa dirinya kurang, ya. Makanya orang yang tidak mau belajar menuntut ilmu itu orang yang sombong. Kenapa? Menganggap dirinya udah cukup, ya. Menganggap dirinya sudah kaya dengan ilmu sehingga dia tidak perlu mencari ilmu lagi. Nah, ya seperti ini. Jadi tolong ini diperhatikan, ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini akan menyadarkan kita kembali akan tentang pentingnya menuntut ilmu, pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kalau kita sudah tahu ini jalan menuju surga, maka kita tidak akan tinggalkan untuk menuntut ilmu ini, ya. Dalam keadaan senang ataupun sudah susah, kita tetap jalan, ya. Dan kita ketika meninggalkan rumah kita, meninggalkan kesenangan kita, meninggalkan orang tua kita, ya, ketahuilah, ya, bahwa ganjaran yang ada ketika kalian mendapatkan hal seperti ini itu sangatlah besar, tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan dunia. Ilmu itu akan tetap, kalau ilmu dicari, ya, ketika kalian mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan menjaga kalian. Kalau kalian mencari harta, kalian yang jaga harta. Buktinya, kalau kalian punya sepeda mewah misalnya, taruh di jalan, takut hilang, ya kan? Kamu cari harta itu kalian jaga, jangan sampai ada yang nyuri. Berbeda dengan mencari ilmu. Kalian cari ilmu,
Kalian tidak perlu jaga ilmu, justru ilmu itu akan menjaga kalian. Dan tidak takut orang mencuri ilmu. Silakan, ilmu itu tidak perlu dicuri, tinggal diambil gratis, ya. Bahkan kita berikan ilmu itu. Semakin banyak ilmu yang kita berikan, maka ganjarannya akan kembali kepada kita, ya. Satu orang engkau berikan hidayah melalui kalian, itu kata Nabi SAW, khairun laka min khumrin na'am. Wallahi la an yahdiyakallahu biha rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Engkau memberikan hidayah kepada satu orang lebih baik bagimu, kata Nabi SAW, lebih baik untukmu daripada unta merah. Engkau memberikan hidayah satu orang kepada Islam, kepada sunnah, memberikan hidayah ilmu sehingga orang itu sadar akan kewajibannya, ya, kemudian menjadi orang yang baik dan orang yang soleh dengan sebab kita, maka itu lebih baik bagimu daripada khumrin ni'am. Khumrin ni'am itu unta merah. Unta merah itu zaman dahulu adalah unta yang paling mewah dan paling berharga, ya, paling mahal. Maka kata Nabi lebih baik daripada unta merah. Kita memberikan hidayah, petunjuk, hidayah kepada satu orang melalui tangan kita, itu lebih baik dari kekayaan itu semua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, mengingat waktu yang terbatas, ya. Ini sekedar nasihat saja karena kita perlu ada penyegaran, ya. Insya Allah materi kita sangat leluasa, ya. Materi pelajaran kita sangat leluasa, masih kita perkaya materi itu dengan tambahan-tambahan yang lain, disamping juga dengan diselingi dengan ya, beberapa kalimat penting yang perlu kita pahami dan kita sadarkan diri kita, karena manusia itu perlu selalu diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Saya, antum semua perlu diingatkan, ya. Manusia itu lupa, lalai, ya. Seperti itu, jadi harus diingatkan kembali, disadarkan kembali agar dia kembali lurus istiqomah di dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.